Hari ini Intan mau membahas salah satu tokoh Samko yang merupakan peran utamanya. Padahal orang-orang antagonisnya ya, peran antagonisnya kayak Cao Cao, Liu Po itu pernah Intan bahas. Lah kok peran utamanya malah baru sekarang tak bahas. Siapa lagi kalau bukan Liu Bei? Taja nih hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Han, maju terus pantang mundur. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria. Dan di Saweria itu teman-teman bisa nulis message yang nantinya message-nya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Menurut San Kuo-je itu catatannya Zhengzhou yang menceritakan tentang kejadian 3 negara ini. Zhengzhou itu bilang kalau Liu Bei itu keturunannya Liu Sheng yang merupakan anak ke-9 Kaisar Qing. Keturunannya Liu Sheng ya guys ya, jadi bukan keturunan langsung, keturunan beberapa tingkatan di bawahnya. Kaisar Qing ini kaisar ke-6 dinasti Han. Jadi bisa dibilang kalau Liu Bei ini termasuk ningrat. Meskipun Liu Bei ini ningrat, dia itu tidak mewarisi banyak kekayaan dari leluhur keluarganya. Karena hukum dari dinasti Han itu menetapkan bahwa setiap generasi kerajaan harus membagi warisan mereka di antara semua anak laki-lakinya. Sedangkan Liu Bei ini, dia itu keturunan keberapa, terlalu jauh dari leluhurnya yang kaisar itu. Singkat cerita, Liu Bei ini meskipun ada darah bangsawan, tapi Liu Bei ini miskin. Liu Bei untuk bertahan hidup, dia itu menjual sepatu dan tikar anyaman dari jerami. Liu Bei itu sejak kecil sangat mencintai negaranya. Pada tahun 184 ada pemberontakan Serban Kuning. Itu pemberontakan yang kepengen menjatuhkan dinasti Han. Liu Bei tergerak untuk mempertaruhkan nyawanya, berjuang demi negaranya. Dia pun mau mendaftar menjadi pasukan, menumpas Serban Kuning tersebut. Dalam perjalanan untuk mendaftar menjadi pasukan itu ya, menurut Lo Kuan-chung, Liu Bei bertemu dengan Guan Yu. Guan Yu itu yang ini ya, dan Zhang Fei, yang mana mereka juga kepengen mendaftarkan diri mereka menjadi pasukan untuk menumpas pemberontakan Serban Kuning. Mereka itu saking akrabnya sampai mereka bersumpah menjadi saudara. Intan pernah bahas detailnya. Kalau teman-teman pengen tahu detail sumpah mereka, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah urusan dengan Serban Kuning ini kelar guys, negara ini ada masalah lagi, di mana Tong Chuo ini menguasai kerajaan. Dia menyandra kaisar. Kaisar dijadikan kaisar bonekanya, yang pada saat itu kaisarnya adalah Kaisar Shen yang usianya masih 7 tahun. Liu Bei bergabung dengan penguasa-penguasa daerah yang kepengen menumpas Tong Chuo seperti Yuan Shao, Cao Cao, dan lain-lain. 第16阵，吴承洪长沙太守孙坚。长沙孙坚拜见元公。好，请。北平公孙瓒拜见元公。快请。在下刘备，字玄德。这位是我二弟关羽，字云长。这位是我三弟张飞，字翼德。 Setelah Tong Chuo tewas, giliran Cao Cao yang menyandra kaisar. Ini nih modelnya Cao Cao kayak gini nih. Rambutnya itu ada jempol di atasnya sama bawa pedang. Padahal Cao Cao ini ya guys ya, pas eranya Tong Chuo, dia itu pahlawan loh. Dia pernah berusaha membunuh Tong Chuo tapi gagal. Sekarang Cao Cao itu berubah jadi antagonis karena dia menyandra kaisar. Kalau nyandra kaisar itu sama saja dia itu pemberontak, karena dia yang ngeluarin perintah
Kaisar cuman suruh tanda tangan, mau nggak mau harus tanda tangan. Beruntung Liu Bei itu ketemu dengan Cao Celung. Cao Celung itu dia seorang pemuda yang punya skill bertarung tinggi banget. Liu Bei itu punya satu anak cowok, namanya adalah Liu Shan. Ya, Liu Shan ini satu-satunya penerusnya Liu Bei. Pernah ya pada saat pertempuran Changpan, Cao Celung seorang diri, tangan kanannya itu bawa Liu Shan yang masih bayi, tangan kirinya bawa pedang. Dia bisa mengalahkan ratusan ribu pasukannya Cao Cao, bisa lolos dari kepungan ratusan ribu pasukannya Cao Cao. Makanya di kaosnya Intan ini Cao Celungnya itu bawa bayi, bukan karena aksesoris, bukan karena bagus-bagusan, karena ini perlambang peristiwa Changpan. Cao Celung terkenalnya ya di peristiwa Changpan ini saat dia membawa bayi bertarung dengan ratusan ribu pasukannya Cao Cao. Kenapa bisa terjadi peristiwa Changpan? Intan pernah ngebikin satu video sendiri khusus peristiwa Changpan. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Liu Bei itu sudah punya orang-orang kuat di baliknya, ada Guan Yu, ada Cao Celung, ada Zhang Fei, tapi yang kurang satu, ahli strateginya itu nggak ada. Liu Bei ngincer orang paling pinter di dunia pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Zhuge Liang. Ini nih modelannya Zhuge Liang, dia bawa kipas kemana-mana. Untuk ngedapetin Zhuge Liang, Liu Bei ini diprank 3 kali sama Zhuge Liang. Sampai akhirnya Zhuge Liang itu luluh, terus Zhuge Liang ini batin, oh ini orang apik loh, kalau dia jadi pemimpin negara itu bisa makmur sejahtera. Akhirnya Zhuge Liang mau bergabung dengan Liu Bei. Liu Bei yang selalu kalah perang ya, gara-gara Zhuge Liang dia auto menang terus. Bahkan menang di pertempuran Cepi atau Cepi Zhejian. Pertempuran Cepi ini guys, itu ikonik banget, terkenal banget. Di mana Cao Cao yang merupakan warlord yang sangat-sangat kuat pada saat itu, dia kalah melawan 2 negara lemah. Pada saat itu Liu Bei bergabung dengan Sun Quan. Sun Quan dari negara mereka itu pokoknya negara underdog lah mereka itu. Bisa mengalahkan Cao Cao. Gara-gara siapa? Ya gara-gara orang satu ini. Setelah Kaisar meninggal, dinasti Han runtuh. Tiongkok terbagi menjadi 3 negara, yaitu negara Shu yang penguasanya adalah Liu Bei, negara Wei penguasanya adalah Cao Pi, anaknya Cao Cao ya, dan negara U penguasanya adalah Sun Quan. Pernah ya Liu Bei sama Sun Quan itu berseteru, di mana Sun Quan itu mau menjebak Liu Bei dalam pernikahan politik dengan adiknya Sun Shangxiang. Endingnya malah Liu Bei itu bisa pulang ke negaranya sendiri dengan selamat sambil membawa istri ningrat. Kok bisa terjadi? Intan juga pernah bahas detailnya pernikahan politik antara Liu Bei dan Sun Shangxiang. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Gara-gara berebut provinsi Qing, Guan Yu, adiknya Liu Bei, tewas. Begitu juga dengan Zhang Fei. Zhang Fei ini dibunuh oleh anak buahnya sendiri, kemudian anak buahnya Zhang Fei itu lari ke Sun Quan. Sehingga ini ngebikin Liu Bei itu sakit hati banget, sebel banget, dendam banget sama Sun Quan. Liu Bei ini ingin menghancurkan negara U. Pada tahun 221, Liu Bei itu memimpin pasukan untuk menyerang Sun Quan. Liu Bei kepengen balas dendam dan merebut balik provinsi Qing. Sun Quan itu nggak mau perang-perang kayak gitu kan, nggak mau. Dia itu kirim surat perdamaian sama Liu Bei, tapi ditolak sama Liu Bei. Ya karena ditolak terjadilah pertengkaran tersebut. Liu Bei kalah, tapi Liu Bei berhasil melarikan diri. Kekalahan ini membuat Liu Bei itu jatuh sakit. Semakin hari sakitnya itu semakin parah, dia stres banget kan. Pada tahun 223 di atas tempat tidurnya, Liu Bei itu kondisinya itu sekarat angkut dia guys ya. Dia memanggil Zhuge Liang. Dia menunjuk Zhuge Liang sebagai wali untuk mendukung dan mendidik Liu Shan yang pada saat itu muda banget ya, Liu Shan, untuk menjadi pemimpin di negara. Ya anak ABG mana bisa ngambil keputusan-keputusan politik. Yang
putus untuk mendampingi Liu Shan, ya juga Liang itu. Gak lama kemudian Liu Bei pun berpulang. Liu Bei dipuja sebagai pelindung pembuat sepatu di Chengdu yang merupakan kota sepatu karena lebih dari 80 juta pasang sepatu dengan total penjualan 5 miliar yuan diproduksi di sana setiap tahunnya. Konon pada tahun 1845 itu dinasti Qing ya guys ya, pada saat pemerintahan Kaisar Tao Guang, serikat pembuat sepatu di Chengdu itu mengklaim bahwa dirinya adalah murid-murid Liu Bei. Bahkan sampai Liu Bei itu dibuatin kuilnya untuk menghormati Liu Bei. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.